Gunung api Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi. Letusan diawali banjir lahar dan guguran awan panas. Di sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini. 4 Desember 2021, Gunung Semeru meletus dengan kekuatan yang tidak terduga. Awan panas meluncur melalui besuk kobokan, menyapu Supiturang, Pronojiwo, dan Candipuro. Dalam hitungan menit, desa yang tenang berubah menjadi jalur abu dan kepanikan. Lebih dari 5.200 jiwa terdampak dalam peristiwa ini. Di tengah gelap dan debu tebal, warga berlari menyelamatkan diri. Banyak yang tidak sempat membawa apapun selain tubuh mereka sendiri. Ketika malam tiba, pengungsian dipenuhi suara batuk, tangis anak-anak, dan kecemasan yang tidak bisa diungkapkan. Di antara ribuan pengungsi itu, terdapat 116 bayi, 498 balita, 826 lansia, dan puluhan ibu hamil, di mana mereka ialah kelompok yang paling rentan menghadapi bencana sebesar ini. Tim SAR, TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, dan relawan berdatangan dari berbagai daerah. Evakuasi dilakukan siang dan malam. Pos kesehatan dan dapur umum didirikan, dibantu oleh 6 rumah sakit, 25 puskesmas, serta ratusan tenaga medis, termasuk 84 dokter spesialis dan 186 dokter umum. Mereka menangani luka bakar, ispa akibat debu, diare, iritasi kulit, hingga masalah gizi. Tetapi, luka fisik bukan satu-satunya yang harus disembuhkan. Bencana ini meninggalkan trauma yang mendalam. Diperkirakan 45 hingga 60% pengungsi mengalami stres akut. Banyak yang sulit tidur, cemas berlebih, atau kaget ketika mendengar suara keras. Sebagian mulai menunjukkan tanda awal PTSD seperti mimpi buruk, kilas balik, dan ketakutan berulang bahwa bencana akan terjadi lagi. Pada anak-anak, dampaknya bahkan lebih terlihat. Banyak yang kembali mengompol, menangis setiap kali hujan turun, atau bahkan menolak jauh dari orang tua. Trauma seperti ini adalah bukti bahwa kejadian singkat dapat menggores luka panjang dalam benak mereka. Sayangnya, ruang ramah anak dan layanan konseling masih sangat terbatas saat itu. Di sisi lain, bencana ini memperlihatkan celah dalam kesiapsiagaan, di mana permukiman masih berdiri di jalur bahaya meski peta risiko sudah ada. Jalur evakuasi dan rambu belum memadai. Distribusi logistik sempat kacau karena banyak relawan datang tanpa koordinasi, dan semua ini menunjukkan bahwa mitigasi bukan hanya soal peta dan peringatan, tapi juga penegakan tata ruang, edukasi, dan koordinasi yang kuat. Ketika abu mulai mereda, proses pemulihan dimulai. Perbaikan infrastruktur dilakukan, hunian sementara dibangun, dan masyarakat mulai diarahkan ke zona aman. Namun, pemulihan psikologis berjalan lebih lambat. Trauma tidak hilang ketika rumah baru berdiri. Ia membutuhkan waktu, pendampingan, dan rasa aman yang konsisten. Erupsi Semeru mengajarkan bahwa manajemen bencana harus menyentuh 3 hal sekaligus, yakni menyelamatkan tubuh, menata kembali kehidupan sosial, dan merawat kesehatan jiwa. Karena bencana tidak berhenti ketika letusan mereda, ia terus hidup dalam ingatan para penyintas. Dan pada akhirnya, kekuatan masyarakat terlihat bukan hanya dari bagaimana mereka membangun kembali rumah, tetapi dari bagaimana mereka bangkit bersama, menyembuhkan luka yang tidak terlihat, dan menumbuhkan harapan untuk hidup kembali.